Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa kalau gue udah bikin Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa highlight berita mengenai teknologi yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, seperti biasa untuk Gaptek News di awal-awal itu update dulu ya mengenai gaptek.id itu sendiri. Sekarang lagi pada ngapain aja? Untuk update-nya sekarang gue lagi ngerjain project untuk PC rakitan gitu. Kurang lebih ada 2 rakitan yang bakalan gue kerjain projectnya, dan juga seperti biasa ada review-reviewan laptop juga. Jadi belakangan ini memang lumayan sibuk, ditambah lagi juga gue sempat sakit juga, makanya minggu lalu itu videonya juga nggak segitunya banyak, dan GPS juga jadi sempat absen. Tapi GPS udah gue siapin juga karena yang komen juga udah banyak banget. Kali ini kita bakalan bahas dulu nih untuk highlight-highlightnya, terutama untuk highlight dari Intel, AMD, dan juga Nvidia. Sebenarnya ada highlight dari Qualcomm juga. Tapi untuk highlight dari Qualcomm ini kayaknya gue masukin di Gaptek News minggu depan aja, karena untuk Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 itu kan baru aja mau dirilis ya. Jadi kayaknya minggu depan bakalan lebih oke buat dibahasnya. Karena pembahasan di Gaptek News kali ini juga untuk Nvidia ini lumayan tebel nih pembahasannya. Karena ini Nvidia kelakuannya itu ada yang keren-keren, tapi juga ada kelakuan yang bener-bener meh lagi. Untuk berita dan juga rumor-rumor yang beredar mengenai si Nvidia ini. Ada apa aja berita dari Nvidia? Yang pertama ini adalah Nvidia merilis driver terbaru yang mensupport RTX 20 series untuk VSR alias Video Super Resolution. VSR ini tadinya cuma support di RTX 30 series ke atas, dimana kalian bisa streaming video dengan resolusi rendah, tapi di upscale pakai AI jadi sesuai dengan resolusi native monitor kalau kita jalaninnya itu full screen. Tapi VSR itu biasanya cuma support di beberapa platform streaming tertentu aja, kayak YouTube misalnya salah satunya gitu. Nah, yang VSR 1.5 ini adalah versi terbaru dari VSR, dimana selain mensupport untuk RTX 20 series, tentunya fiturnya juga lebih baru. Untuk fitur upscalingnya ini sekarang untuk streaming online apapun harusnya sekarang udah bisa dipakai, dan juga untuk modelingnya juga udah lebih bagus, yang berarti kualitasnya juga lebih bagus, dan kalian cukup mengupdate drivernya aja ke versi 545.48 agar bisa menikmati fitur ini. Dan ini untuk semua RTX ya. Nanti linknya gue taruh aja deh di kolom deskripsi, semisal kalian mau update driver dan mau nyobain fitur dari Video Super Resolution milik RTX ini. Highlight selanjutnya masih dari Nvidia yang merilis Tensor RT LLM untuk Stable Diffusion Web UI. Tensor RT ini basisnya masih Python sebetulnya, tapi yang optimize, yang develop Nvidia itu sendiri. Jadi ini beda dengan PyTorch. Sehingga diklaim untuk mengenerate image Stable Diffusion itu bisa 2 kali lebih kenceng ketimbang pakai PyTorch. Anehnya Nvidia masukin chart Apple M2 Ultra untuk perbandingan dan bilang lebih kencang 7 kali. Ada-ada aja emang ini Nvidia. Ngapain gitu menurut gue ngebandingin sama SoC kecil bahkan M2 Ultra sama RTX 4090 yang udah jelas dari segi power aja gede banget. Ya, untuk si M2-nya itu kalau kalian lihat chartnya itu dia 7 image per menit, atau kalau gua sama Alpha nyebutnya 7 waifu per menit. Sementara kalau kalian ngelihat itu 4090 tanpa dipakein Tensor RT aja dia udah bisa 20 lebih gitu, 20 image per menit lebih. Sementara ya ini paling sama 4060 aja sebenarnya udah bisa kalah. Tapi ya begitulah pokoknya. Intinya si Nvidia nih makin maju aja untuk AI. Apa kabar ya Radeon? Di DirectML aja masih unoptimized tuh. Lalu selanjutnya yaitu adalah rumor RTX 4080 Super, 4070 Super, dan 4070 GDDR6. Dari ketiga rumor ini sebenarnya yang paling oke menurut gua adalah RTX 4080 Super, karena secara spesifikasi dia sedikit lebih tinggi dari 4080 ya kabar-kabarnya, dan VRAM-nya 20GB GDDR6X. Tapi kalau kita ngelihat 4070 Super untuk spesifikasi bocorannya ini agak-agak aneh menurut gua, karena dia di set dengan VRAM 16GB GDDR6X, sementara 4070 Ti-nya yang GPU-nya lebih kenceng itu punya 12GB GDDR6X. Jadi gua rasa kayaknya ini orang awam nanti bakalan bisa salah beli nih, padahal 4070 Ti tetap lebih kenceng, tapi karena ngelihat itu ada tulisan Super, abis itu ditambah VRAM-nya lebih gede, abis itu jadinya milihnya 4070 Super kayak gitu. Ditambah lagi nggak cuma 4070 Super tapi juga ada 4070 GDDR6. Jadi ini spesifikasinya sebenarnya sama persis GPU-nya seperti 4070 yang udah kalian lihat. Sama-sama 12GB juga VRAM-nya, cuma bedanya nggak pakai GDDR6X yang berarti bandwidth memorinya lebih pelan lagi.
Ini juga bakalan ngebikin orang mungkin jadi salah-salah nanti kalau misalkan beli, karena ada yang versi GDDR6X dan juga GDDR6, dan itu bener-bener identik banget, kembar banget, padahal sebenarnya performance-nya bisa beda lumayan. Jadi hati-hati aja lah nanti kalau misalkan emang ini rumornya benar, hati-hati kalau beli. Berita selanjutnya adalah AMD yang merilis Ryzen Threadripper terbaru. Ini adalah kelas workstation HEDT yang udah lama nggak update. Akhirnya AMD berani juga nih ngerilis dan langsung pakai arsitektur Zen 4. Threadripper Pro ini pakai MOBO baru alias soket baru ya, yaitu STR5. Tentu kali ini punya dukungan PCIe 5, memori DDR5 8 channel, total PCIe LAN yang ada 148. Gumoh-gumoh dah tuh pokoknya buat nyolokin SSD yang segitu banyaknya, buat nyolokin GPU yang segitu banyaknya. Ini banyak banget, 148. Dan bahkan core-nya itu up to 96 core, thread-nya itu up to 192, dan clock-nya up to 5,1 GHz dengan TDP 350 Watt. Yang gokilnya si Threadripper Pro 7995WX, nama yang agak ribet sebenarnya. Ini pas dites untuk Cinebench R23 sempat menembus angka 148.000. Iya, 148.000. Buat gambaran aja, CPU yang paling kencang saat ini di PC desktop mainstream itu ada Core i9 14900K dengan skor sekitar 38.000. Yang berarti harus ada 4 Core i9 14900K baru bisa sama nih sama si Threadripper Pro ini. Kelas CPU ini umumnya dipakai buat workstation kayak rendering machine ya, jadi bukan buat ngegame gitu. Dan karena ini Threadripper, maka kalian masih bisa beli rakitan juga, jadi bukan sekedar B2B doang. Jadi kalau kalian minat buat meminang Threadripper Pro, ya silakan aja tungguin untuk rilisnya di Indonesia. Tapi pasti harganya gila banget sih. Dan yang terakhir, ini adalah bocoran benchmark Intel Meteor Lake. Bocoran ini kabarnya adalah Intel Core Ultra 5 135H. Jadi ini adalah generasi pertama dari Core Ultra series. Data yang bocor ini dari database Geekbench yang menunjukkan bahwa Core Ultra 5 135H memiliki 14 core 18 thread dengan maksimum frekuensi di 4,3 GHz. Dengan angka maksimum 4,3 GHz, multi-core dari Core Ultra 5 135H ada di angka 9500-an, yang menandakan ini lebih kencang lah dari Ryzen 5 7640HS. Menariknya, Core Ultra 5 ini dia punya TDP itu sebenarnya bukan di 45 Watt karena buntutnya H ya, tapi TDP-nya itu ada di angka 15 sampai dengan 28 Watt aja, alias ini sebenarnya TDP yang mirip seperti seri U. Yang menandakan berarti memang si Intel Meteor Lake ini punya efisiensi yang gua rasa kayaknya cukup bagus nih. Tapi buat kalian yang punya PC desktop sabar dulu ya, karena Meteor Lake ini memang hadirnya bakalan di platform mobile dulu atau di laptop dulu. Yang punya desktop gimana? Sabar-sabar aja tuh sama Raptor Lake Refresh yang masih 10 nano. Oke, gue rasa segitu aja untuk highlight Gaptek News kali ini. Kira-kira highlight mana nih yang menurut kalian paling menarik? Komen dong di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Atau kalian mungkin punya juga update-update berita terkini yang bisa di-sharing di kolom komentar di bawah. Kalian boleh kasih aja di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe, gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.